Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang penjelajah waktu yang stres karena kegiatannya. Film ini berjudul Predestination, yang menceritakan tentang seorang pria yang bertugas sebagai agen rahasia. Agen rahasia tersebut diberi kemampuan untuk menjelajahi ruang dan waktu, sehingga dapat mengetahui suatu kejahatan di masa lalu yang dialaminya dan memperbaiki kembali dirinya di masa yang akan datang. Ia juga ditemani oleh seorang pria yang juga ingin mengungkap seseorang yang telah meninggalkannya. Di film ini banyak hal yang tak bisa dicerna oleh logika manusia, karena setiap peristiwa demi peristiwa memiliki cerita yang bikin kita melongo, sehingga film ini mengajak para penontonnya untuk berpikir lebih keras agar bisa memahami maksud dari film tersebut. Oke, langsung aja tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini buka di mana seorang pria yang bernama Ethan Hawke yang tengah berjalan di lorong sebuah gedung sembari menenteng tas seperti tas biola. Tas tersebut bukan hanya sembarang tas. Isi tas tersebut adalah sebuah alat penjelajah waktu atau mesin waktu. Ia mendapatkan sebuah misi untuk menjinakkan salah satu bom yang berada di gedung tersebut, tepatnya di ruang bawah tanah. Akhirnya ia sampai di ruang bawah tanah di mana letak bom tersebut dipasang. Saat akan mau mendefuse bom itu, tiba-tiba saja ada yang membokong dari belakang. Seketika saja orang tersebut langsung mengangkat senjatanya dan menghujami peluru kepada dirinya. Ethan yang sudah sigap berhasil menghindari tembakan-tembakan tersebut. Pertarungan tembak-menembak pun tak terhindarkan. Namun, si penembak tersebut nyatanya berhasil menghindar dan kabur melarikan diri. Hasil pertarungan yang telah terjadi tadi menyebabkan bom tersebut hampir akan meledak. Setelah bom tersebut akan dimasukkan ke tas mesin waktu untuk meledak di tempat lain, dan terdengar suara boom. Bom tersebut meledak di hadapan Ethan dan membuat sekujur badannya terbakar. Ia merintih kesakitan karena percikan api tersebut. Di tengah rintihan kesakitannya itu, tiba-tiba saja datang seorang pria misterius dengan perawakan tinggi yang langsung membantu mendekatkan tas mesin waktu itu kepada dirinya. Tak banyak berpikir, ia pun langsung masuk ke dalam mesin waktu dan pergi ke tempat yang ia inginkan. Kemudian, scene berganti di sebuah ruang perawatan di salah satu markas yang bernama Biro Temporal. Tempat tersebut merupakan tempat penumpas kejahatan dengan memanfaatkan penjelajahan waktu. Di sini kita diperlihatkan di mana sekujur badan Ethan sudah dibalut oleh perban seperti mumi akibat dari luka bakar karena ledakan bom. Ia dihampiri oleh dua orang pekerja di sana dan Ethan mulai mengisahkan bahwa ia merasa menyesal karena tak mampu mendefuse bom pada saat itu. Kita diperlihatkan ke dinding yang penuh dengan surat kabar di mana berita bom meledak tersebut terpampang di beberapa surat kabar yang menceritakan kejadian tersebut. Di surat kabar itu pun menayangkan nama pelaku yang memasang bom tersebut. Ia adalah Faisal Bomber. Ia pun perlu menunggu pemulihan tubuhnya selama beberapa bulan. Pada akhirnya waktu pembukaan perban telah tiba. Nasib Ethan tampak berbeda, seperti Squidward yang operasi muka langsung jadi ganteng. Namun betapa terkejutnya saat Ethan melihat dirinya di cermin yang ternyata tampak beda secara drastis. Mulai dari pangkal rambut hingga ujung kaki. Tanya itu saja, organ dalam tubuhnya pun ikut terkena imbasnya. Salah satunya adalah pita suara. Setelah beberapa lama melakukan perawatan di rumah sakit, akhirnya wajahnya sudah sembuh dan Ethan pun langsung memulai aktivitas normalnya. Aktivitasnya diawali dengan melanjutkan kembali misinya untuk melacak keberadaan si Faisal Bomber. Ia pun juga telah menyiapkan membuat jejak rekam yang isinya berisi draft-draft misi yang telah ia selesaikan dan juga akan segera diselesaikan. Kemudian scene berganti di mana Ethan mulai menggunakan lagi mesin waktunya dan mulai melakukan penjelajahannya ke tahun 1970 di bulan November.
Di sana ia mulai menyamar sebagai seorang bartender di salah satu bar yang bernama Poples demi mencari tahu jejak-jejak keberadaan bomber di masa lalu. Disinilah kisah seru dalam film ini akan dimulai. Saat Ethan tengah sibuk dengan pekerjaannya, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh seorang pria yang bernama John. Tugas seorang bartender bukan hanya membuat minuman saja, melainkan membuat nyaman pengunjung bar dengan bercengkrama bersama. Itulah yang dilakukan oleh Ethan yang mencoba terbuka dengan customernya. Mereka pun bercakap-cakap sembari meminum minuman yang bikin pusing dan memabukkan. Ethan yang melihat muka John yang kusut mencoba menebak jika John sedang mempunyai masalah yang semeraut. Bak seorang cenayang, dugaan itu benar, dan John merasa kaget dengan tebakannya itu. Ia pun mengamini jika dirinya sedang berada di kondisi tersebut. Selain itu, John pun mulai mengisahkan jika dirinya sedang menulis sebuah perjalanan hidupnya dalam sebuah buku yang berjudul The Unmarried Mother atau Ibu yang Tidak Menikah. Sebelum memulai ceritanya, tiba-tiba saja John mengajak taruhan dengan Ethan. Jika ia bercerita dan ceritanya tersebut dirasa begitu menarik, maka ia akan mendapatkan minuman pusing gratis kepadanya. Namun jika cerita itu tidak menarik, maka John harus membayar kepada Ethan sebesar $20. Mereka pun akhirnya menyetujui. John mulai menceritakan kehidupannya. Alkisah pada tahun 1945, saat ia masih kecil, ia dibuang ke panti asuhan oleh orang tuanya dengan meletakkannya di depan pintu. Di sana ia diasuh oleh orang-orang panti asuhan dan terbitlah nama Jane yang disematkan dalam dirinya. Dilihat dari namanya itu kita diperdengarkan jika John yang dahulu adalah seorang perempuan. Wow, membingungkan sekali. Seiring berjalannya waktu, Jane yang sudah diasuh akhirnya telah tumbuh menjadi remaja pintar yang memiliki kegemaran dalam bidang keilmuan astronomi. Kemudian scene berganti di sebuah jalan di mana Jane sedang melihat anak kecil yang tengah dipegangi oleh orang tuanya. Melihat hal itu, dirinya lantas merasa sedih dan banyak melamun karena ia ingin sekali merasakan kasih sayang orang tua seperti anak kecil tersebut. Ia pun berjalan seorang diri sambil melamun. Karena lamunan tersebut, tiba-tiba saja muncul sebuah mobil yang hampir menabrak dan langsung tancap rem di depan dirinya. Pengendara mobil tersebut mengumpat dengan emosi atas kelalaian Jane yang melamun saat berjalan. Bukannya meminta maaf, Jane yang emosi malah langsung memukul kaca mobil tersebut hingga pecah. Di sini, kejanggalan mulai terasa. Orang normal harusnya merasakan sakit saat memukul sebuah kaca. Tetapi Jane saat itu tidak merasakan sakit sama sekali setelah terkena serpihan kaca tersebut. Bahkan saat berada di panti asuhan pun kita diperlihatkan pada malam hari, di mana dirinya tengah terbangun karena mendengar suara yang mencurigakan. Ia pergi keluar kamar menuju sumber suara itu. Sampailah ke sumber suara itu dan si Jane tak sengaja melihat pengurus panti tersebut sedang enak-enakan dengan pasangannya. Anehnya ia tidak terangsang dengan kejadian tersebut. Mengingat anak seusianya mungkin sudah mengerti dengan hal tabu itu. Namun ia merasa biasa-biasa saja. Selain itu, ia juga tampak kuat seperti superhero dan mampu mengalahkan anak-anak seumurnya, baik cewek maupun cowok yang berusaha membulinya. Kemudian scene berganti di mana Jane sudah tumbuh menjadi seorang perempuan dewasa dan bertemu dengan seorang pria yang bernama Robertson. Robertson menawari pekerjaan kepada Jane untuk bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Space Corp. Space Corp adalah sebuah company yang berfokus di bidang ruang angkasa. Karena pekerjaan itu sesuai dengan passionnya, Jane pun menyepakati tawaran itu dan siap bergabung dengan perusahaan tersebut. Jane langsung mengikuti rangkaian tes-tes yang disediakan perusahaan tersebut. Saat sedang mengikuti tes virtual reality, kita diperlihatkan beberapa temannya merasakan pusing-pusing, bahkan sebagian temannya ada yang sampai muntah karena tidak kuat menahan pusing karena tes tersebut. Tetapi hal itu tidak dirasakan oleh Jane. Kejanggalan kembali lagi terjadi karena Jane berbeda dengan yang lain. Ia malah merasa senang dan tertawa terbahak-bahak dalam tes tersebut. Selain itu, banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang dialami oleh Jane selama mengikuti tes-tes yang lain.
Lihat kejadian itu, Robertson yang heran lantas dengan berat hati mengabari Jane bahwa dirinya telah didiskualifikasi dari seleksi tes masuk perusahaan. Bukan karena kapasitas dirinya terlalu melebihi dari anak seusianya. Penyebabnya melainkan karena faktor-faktor yang lain dan tak bisa diungkapkan secara langsung olehnya. Pada akhirnya, ia ditugaskan menjadi seorang asisten rumah tangga di salah satu rumah. Dengan berat hati, ia akhirnya menyetujui pekerjaan tersebut. Selain itu, pekerjaannya juga untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Scene berganti pada malam hari, di mana Jane yang sedang di luar bertemu dengan seorang laki-laki. Untuk pertama kalinya, Jane mulai merasakan cinta pada pandangan pertama kepada seseorang. Pria tersebut merespon keberadaan Jane. Alhasil dengan skill sat-set-sat-setnya, mereka akhirnya pacaran dan langsung melakukan kencan total. Hari-hari telah berlalu dan keesokan harinya mereka pergi ngedate ke taman. Laki-laki tersebut ingin menyampaikan janji jika ia akan pergi dulu dan suatu saat nanti pasti akan kembali. Dasar omongan lelaki buaya darat. Janji tersebut tidak terrealisasikan sampai-sampai Jane ternyata hamil anak si lelaki buaya darat itu. Kemudian scene berganti di mana Jane berada di sebuah ruangan rumah sakit dalam kondisi sedang dalam proses melahirkan bayinya. Setelah beberapa jam, akhirnya bayi Jane lahir dengan selamat, meskipun tak didampingi oleh seorang ayah. Setelah persalinan tersebut, dokter yang menanganinya mengatakan bahwa jika dirinya mengalami pendarahan selama proses melahirkan yang mengakibatkan rahimnya harus segera diangkat. Selain itu, terdapat kejanggalan lagi dalam tubuhnya, yakni memiliki dua jenis kelamin berbeda dalam satu tubuh. Kayak siapa ya? Skip. Karena pasca persalinan tersebut, organ perempuannya tidak bisa berfungsi kembali dan hanya menyisakan organ laki-laki. Disitulah Jane dicap sebagai transgender. Jane yang belum siap terpaksa harus menerima takdirnya sebagai seorang laki-laki. Akhirnya namanya pun berubah yang mulainya Jane menjadi John. Scene berganti pada malam hari di mana bayinya si Jane ini diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Melihat bayinya sudah hilang, Jane yang baru saja menjadi seorang ibu merasa hatinya hancur atas kejadian itu. Ia langsung bergegas mencari pelaku tersebut dengan menelusuri beberapa panti asuhan dan pelaporan orang hilang kepada aparat. Namun hal itu nyatanya nihil. Pada akhirnya anaknya takkan kembali lagi ke pangkuannya untuk selamanya. Hari demi hari telah berganti dan John tumbuh dewasa. Kita diperlihatkan di mana ia sedang bekerja di sebuah restoran sebagai koki yang penghasilannya di bawah UMR Karawang. Tak betah dengan keadaan tersebut, ia memutar arah angin dan menjadi seorang penulis. Salah satu karyanya yang telah lahir yakni cerita yang telah kita bahas di atas. Mendengar cerita itu, Ethan merasa terpukau dengan kisah mencengangkannya. Ethan langsung menepati janjinya untuk memberikan segelas air suci dan memabukkan kepadanya. Tak hanya itu saja, ia memberikan jasa untuk membantunya menemukan si laki-laki yang telah meninggalkannya. John pun antusias dengan ajakan tersebut. Sebelum memulai keberangkatan, Ethan berpesan kepadanya dengan mengatakan jika John harus menyelesaikan misi yang diberikan untuknya. Ethan pun mengungkapkan jika ia adalah agen rahasia di bawah pimpinan dari Robertson. John pun menyetujui dan akhirnya mereka pergi ke ruang bawah tanah untuk melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Kemudian scene berganti di mana mereka tiba di Ohio pada tanggal 3 April 1961. Sebelum memulai misi, Ethan menjelaskan bagaimana kerja mesin waktu ini, yakni hanya dengan jarak 53 tahun ke masa lalu dan ke masa depan. Mereka pun akhirnya bergerak sesuai dengan misinya masing-masing. Ketika John sedang melancarkan misinya, tanpa sengaja ia bertemu dirinya yang dulu pada saat itu. Di saat itu juga mereka mulai berkenalan dan ternyata mereka saling menyukai satu sama lain. Pada akhirnya mereka melakukan kencan total. Bentar, kok malah jadi dejavu ya? Dan pada akhirnya kita mengetahui di balik orang yang telah menghamili Jane adalah dirinya sendiri yang muncul dari masa depan. Plot twist sekali. Kemudian, scene berganti di mana Ethan sedang menunggu John yang masih belum kembali karena sedang pergi bermain dengan Jane. Padahal ia juga memiliki tugas dan dendam untuk menghabisi si Fizzle Bomber atas kejadian bom meledak pada tahun 1970.
Karena lama menunggu, ia pun sementara waktu pergi dulu ke tahun tersebut sembari menunggu urusan John selesai. Kemudian John berganti di sebuah ruang bawah tanah di mana bom tersebut telah dipasang. Ethan mencoba untuk mengamankan bom tersebut. Namun ada salah seorang pria di depannya yang sedang berdiri di hadapan bom tersebut. Pria itu menyadari keberadaannya dan langsung melancarkan serangan. Tembak-menembak pun terjadi antara Ethan dan pria tersebut. Setelah Ethan berhasil bersembunyi, orang tersebut mencoba menjinakkan bom. Namun terlambat karena bom tersebut meledak dan mengakibatkan sekejur tubuhnya terbakar. Pada akhirnya, Ethan pun mulai membantu dengan memberikan tas yang seperti biola kepada pria tersebut. Nah, mulai bingung kan kalian? Di saat itu juga Ethan tiba-tiba saja merasa shock atas kejadian tersebut dan langsung pergi menggunakan mesin waktu untuk bertemu Robertson. Robertson memperingatinya bahwa ia sudah melakukan perjalanan waktu yang ilegal sehingga menyebabkan hal buruk terjadi pada dirinya. Ethan menghiraukan peringatan tersebut dan langsung pergi kembali ke tahun 1945. Di sana ia menculik bayinya Jane dan meletakkannya di depan pintu panti asuhan. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang telah menculik bayinya si Jane adalah si Ethan ini. Wow. Kemudian scene berganti di mana John yang sedang bercocok tanam tiba-tiba disamperin oleh Ethan yang telah kembali dari masa lalunya untuk mengajak pulang si John. Setelah beberapa hari, John pun berbicara empat mata dengan Jane bahwa ia akan pergi ke suatu tempat dan pasti akan kembali menemuinya. Namun hal itu tidak terjadi. John kembali pergi bersama Ethan ke masa lain. Pada saat itu juga Jane marah dan di beberapa bulan berikutnya ia hamil dan melahirkan anak dari John. Waduh, terbongkar juga si buaya darat yang menghampiri Jane adalah dirinya sendiri yang telah menjadi cowok. Scene berganti di mana John dan Ethan sudah sampai di markas Biro Temporal di tahun 1975. Ethan yang akan menjalani misi terakhirnya untuk mengungkap siapa sebenarnya si bomber ini langsung dijegal dan mesin waktunya itu dinonaktifkan oleh Robertson. Tak menyerah begitu saja, ia langsung pergi mencari berkas tentang si Fizzle Bomber. Pada saat itu, ia tiba-tiba saja menyadari sebuah lokasi yang tidak asing baginya. Ia pun langsung pergi ke sebuah laundry di mana tempatnya itu dekat lokasi pengeboman. Perawakan si bomber ini terdapat sebuah bekas operasi di tubuhnya yang sama persis seperti apa yang ia alami saat kejadian bom meledak. Ia pun pergi menghampirinya. Setelah menemuinya, betapa terkejutnya jika si Fizzle Bomber tersebut adalah dirinya sendiri juga. Gimana, apakah kalian semakin bingung dengan alurnya ini? Saat Ethan yang tampak kesal dan akan menyelesaikan misi dengan membunuh orang tersebut, Bomber berkata bahwa jika ia membunuh dirinya, hal itu tidak akan berpengaruh di masa depan. Juga, jikalau dirinya mati, itu akan menjadi takdir kematiannya di masa depan. Ia pun menambahkan jika semua yang terjadi saat ini didalangi oleh si Robertson. Karena hatinya sudah dikuasai oleh Saiton Nirojim atau setan yang terkutuk, Ethan yang gelap mata dan hati tidak memperdulikan perkataan seperti Naruto. Dan pada akhirnya ia tak banyak lama langsung menghujamkan peluru kepada si Bomber. Di film ini kita harus menyebut pemeran ini dengan nama si Bomber atau si Ethan ya. Soalnya mereka berdua ya orang yang sama. Pada akhirnya si Ethan ini kena batunya dan merasa stres karena mengingat masa lalu dan masa depan yang membingungkan. Dan film pun berakhir. Tamat.